Coba bayangkan satu malam ketika langit tiba-tiba dipenuhi titik api. Bukan kembang api, bukan meteor, tapi rudal dan drone yang datang hampir secara bersamaan. Dalam hitungan jam, ratusan objek melintas di udara. Sistem pertahanan aktif, alarm berbunyi, dan dunia bertanya-tanya. Ini sebenarnya sudah masuk kategori apa? Apakah ini cuma saling kirim pesan kekuatan, atau ini tanda bahwa konflik sudah naik level? Jauh lebih besar dari yang terlihat di headline berita. Karena ketika serangan datang dan jumlah besar dan terkoordinasi, itu bukan lagi insiden biasa. Itu adalah perubahan pola perang. Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip, karena yang akan kita bahas bisa mengubah cara kamu melihat skala konflik modern hari ini. Dalam beberapa waktu terakhir, dunia kembali dikejutkan oleh satu pola yang semakin sering muncul di layar berita. Serangan rudal dan drone dalam jumlah besar terjadi hampir bersamaan dan melintasi batas negara. Ini bukan lagi suatu ledakan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian serangan terkoordinasi yang menunjukkan perubahan besar dalam cara konflik dijalankan. Rudal diluncurkan dari jarak ratusan hingga ribuan kilometer. Drone terbang rendah, sulit terdeteksi, dan datang dalam gelombang. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti, sirena berbunyi di berbagai wilayah. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak. Seberapa besar sebenarnya skala konflik ini? Apakah ini hanya eskalasi sementara atau kita hanya menyaksikan fase baru dari perang modern, di mana volume serangan lebih menentukan daripada satu ledakan besar? Yang membuat situasi ini semakin serius adalah jumlahnya, bukan satu atau dua proyektil, melainkan puluhan hingga ratusan dalam satu periode singkat. Sebelum lanjut videonya, jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat. Skala seperti ini bukan hanya soal kekuatan militer. Ini soal kepastian produksi, kesiapan logistik, dan pesan politik yang ingin disampaikan. Setiap rudal membawa daya hancur, setiap drone membawa risiko. Namun ketika keduanya digunakan secara massal, dampaknya bukan hanya militer, tetapi juga psikologis dan strategis. Di video ini kita akan membedah seberapa luas konflik ini sebenarnya. Dari sisi jumlah serangan, dari sisi wilayah terdampak, dan dari sisi risiko eskalasi ke depan. Karena di balik setiap ledakan ada arah yang sedang dibentuk, dan memahami skalanya adalah kunci untuk memahami apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Untuk memahami seberapa besar skala konflik ini, kita harus melihat pola serangannya terlebih dahulu. Dalam konflik modern, satu rudal saja sudah cukup menjadi pesan keras. Namun kali ini, yang terjadi adalah peluncuran dalam jumlah besar dan dalam gelombang berlapis. Rudal balistik ditembakkan hampir bersamaan dengan drone jarak jauh. Tujuannya jelas, membanjiri sistem pertahanan udara lawan, memaksa radar bekerja di luar kapasitas normal, dan membuka celah untuk serangan berikutnya. Drone yang digunakan bukan hanya satu jenis, ada drone pengintai, ada drone kamikaze, ada juga drone dengan jangkauan ratusan hingga ribuan kilometer. Keunggulannya drone ada pada biaya dan jumlah. Satu sistem pertahanan udara bisa menghabiskan jutaan dolar untuk mencegat satu rudal. Namun drone relatif murah dan bisa dikirim dalam jumlah puluhan bahkan ratusan unit sekaligus. Inilah yang disebut perang saturasi. Serangan bukan hanya tentang daya ledak tetapi tentang volume. Ketika lebih dari 100 objek udara masuk dalam waktu singkat, bahkan sistem pertahanan tercanggih pun bisa kewalahan. Sekarang kita bicara soal skala geografis. Serangan tidak hanya terjadi di satu garis depan. Beberapa wilayah berbeda mengalami ancaman udara dalam periode yang hampir bersamaan. Artinya, konflik ini memiliki dimensi regional. Ini penting karena semakin banyak wilayah yang terlibat, semakin tinggi resiko eskalasi yang terkendali. Selain itu, keterlibatan aktor tidak lagi tunggal,
negara utama yang berkonflik didukung oleh sekutu, baik langsung maupun tidak langsung. Ada dukungan logistik, ada suplai persenjataan, ada bantuan intelijen. Dan ketika sekutu masuk, konflik lokal bisa berubah menjadi konflik blok. Akar masalahnya juga tidak muncul dalam semalam. Ketegangan telah lama terbangun dari rivalitas geopolitik, perebutan pengaruh kawasan, dan isu keamanan regional. Setiap insiden sebelumnya menjadi batu pijakan menuju eskalasi hari ini. Serangan sebelumnya mungkin bersifat terbatas, namun akumulasi respon balasan menciptakan spiral konflik. 1 atau serangan dibalas 2, 2 dibalas 5, dan perlahan ambang batas berubah. Ada juga faktor teknologi. Perkembangan teknologi drone dalam 1 dekade terakhir mengubah cara perang dijalankan. Negara tidak lagi harus mengandalkan armada besar atau pasukan darat dalam jumlah masif. Serangan bisa dilakukan dari jarak jauh dengan risiko personel minimal. Ini membuat keputusan untuk menyerang menjadi lebih mudah secara politis karena biaya manusia terlihat lebih kecil. Namun dampaknya tetap besar. Ketika infrastruktur militer menjadi target, sistem pertahanan bekerja tanpa henti. Ketika fasilitas energi atau logistik terganggu, dampaknya bisa merambat ke ekonomi regional. Dan disinilah kita melihat potensi dampak global. Wilayah yang terlibat menuju jalur perdagangan dan energi strategis. Jika konflik meluas dan jalur terganggu, efeknya bisa terasa hingga pasar internasional. Harga energi bisa melonjak, pasar keuangan bereaksi, ketidakpastian meningkat. Kita juga harus melihat intensitas waktunya. Serangan yang terjadi dalam hitungan jam berbeda dengan konflik yang berlangsung berbulan-bulan dengan intensitas tinggi. Jika pola peluncuran massal ini berlanjut, itu menandakan konflik memasuki fase operasional penuh, bukan lagi sekedar sinyal kekuatan. Lalu seberapa besar skalanya? Dari sisi jumlah proyektil, kita berbicara ratusan unit dalam 1 periode eskalasi. Dari sisi wilayah, lebih dari 1 negara terdampak langsung atau tidak langsung. Dari sisi aktor, lebih dari 2 kekuatan utama terlibat secara strategis. Ini bukan konflik kecil, namun ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah ini puncak eskalasi atau baru tahap awal dari konfrontasi yang lebih luas? Jawabannya tergantung pada respon berikutnya. Jika balasan terus meningkat dalam jumlah dan jangkauan, maka skala konflik bisa meluas lebih jauh. Dan ketika drone dan rudal menjadi alat utama, perang tidak lagi terlihat seperti konfrontasi tradisional. Ia menjadi perang jarak jauh, cepat, teknologi, dan sulit diprediksi. Jika kita rangkum semuanya, satu hal menjadi jelas. Ini bukan sekedar pertukaran serangan biasa, bukan hanya respon sesaat, bukan pula insiden tunggal yang bisa selesai dalam hitungan hari. Skala konflik ini ditentukan oleh 3 hal, jumlah proyektil yang diluncurkan, luas wilayah yang terdampak, dan banyaknya aktor yang ikut terlibat. Ketika ratusan drone dan rudal digunakan dalam 1 periode eskalasi, itu menunjukkan kapasitas militer yang disiapkan untuk konflik berkepanjangan. Ketika lebih dari 1 kawasan ikut terdampak, itu menandakan risiko regional yang nyata. Dan ketika sekutu mulai terseret masuk, batas konflik menjadi semakin kabur. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah perubahan cara perang dijalankan. Teknologi membuat serangan lebih cepat, keputusan bisa diambil dalam hitungan jam, dan balasan bisa datang sebelum dunia sempat bereaksi. Namun di balik semua angka dan strategis, ada satu pertanyaan mendasar. Apakah skala ini masih bisa dikendalikan? Karena sejarah menunjukkan banyak konflik besar berawal dari respon yang dianggap terbatas, namun perlahan perkembangan di luar kendali. Hari ini kita melihat rudal dan drone menjadi simbol kekuatan baru. Lebih murah, lebih fleksibel, lebih sulit diprediksi. Dan selama kedua pihak masih melihat serangan sebagai pesan yang perlu dibahas, spiral eskalasi akan terus berputar. Dunia sedang menyaksikan fase yang menentukan, apakah ini hanya puncak ketegangan semata ataukah awal dari babak konflik yang lebih luas. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apa skala serangan ini sudah masuk kategori perang regional atau masih bisa disebut konflik terbatas? Sekarang pertanyaan ada di kalian. Kalau ratusan rudal dan drone sudah diluncurkan dalam 1 periode eskalasi, apakah ini masih bisa disebut konflik terbatas?
Atau sebenarnya kita sedang menyaksikan awal dari perang regional yang lebih besar? Menurut kalian, apakah teknologi drone justru membuat perang semakin mudah dimulai, atau malah jadi alat penekan agar lawan berpikir dua kali? Menarik untuk dibahas karena sudut pandang tiap orang bisa berbeda. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kamu gimana arah konflik ini ke depannya? Jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat.